Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dani Sarip. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana saya mengembangbiakan atau merawat peternakan ayam kampung saya ini dari DOC sampai akhirnya saya panen, dan itu saya lakukan dengan sangat sederhana. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu dan sudah mendukung channel Dani Sarip ini. Doa terbaik dari saya, semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat, keberkahan, juga keridhaan dari Allah SWT, ditambahkan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dimulai dari indukan yang mengerami, bertelur, dan sampai istilahnya telur-telurnya menetas. Kita perlu mensiasati itu semua dengan sebaik-baiknya agar hasil dari peternakan kita itu bisa terus berkembang dan ayam-ayam yang dihasilkan juga bagus-bagus dan sehat-sehat. Hal ini perlu kita lakukan karena dari situlah kita atau usaha peternakan ayam kampung kita itu bisa terus berlanjut atau tidak. Oleh karena itu, semua itu harus kita pikirkan matang-matang dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Hal yang paling penting adalah kita perlu mencari pajakan, juga indukan yang kita pilih agar nanti DOC juga ketika besar menjadi anakan ayam dan menjadi ayam-ayam dewasa itu bagus-bagus, baik dari posturnya ataupun ketika nanti akan kita jual itu mencapai bobot yang kita inginkan. Tentu ini tidak mudah dan itu perlu pembelajaran dari peternak yang memang perlu kita siapkan, dari pemberian pakan ataupun pemberian vitamin untuk ayam-ayam yang kita pelihara, sehingga nanti hasil yang kita peroleh tidak membuat rugi dalam penjualan. Walaupun kita menggunakan sistem umbaran skala rumahan, kita harus tetap memperhatikan untung rugi dalam memelihara ayam kampung. Terkadang kita melupakan itu karena kita berpikir kita memelihara ayam kampung sekedar hobi ataupun skala rumahan. Walaupun demikian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan ayam itu tentu
nanti ketika akan menjual ayam-ayam kita itu tetap kita perhatikan keuntungan. Jangan istilahnya kita banyak pengeluaran dalam pemeliharaan ayam, tetapi ketika kita jual itu kita mendapat kerugian. Masih mending kita pas-pasan, dalam artian tidak rugi dalam pengeluaran dan tidak mendapat kerugian dalam penjualan. Ini sangat berpengaruh untuk perkembangan ayam-ayam yang kita pelihara. Oleh karena itu, dari awal tentu kita harus memperhatikan pembibitan DOC yang memang kita harus pilih, dalam artian mencari indukan betina yang bagus, juga pacekan yang bagus pula, sehingga nanti hasilnya DOC ataupun anak-anakan ayam yang kita dapatkan itu bisa maksimal dan tidak mengecewakan dalam penjualan nantinya. Memang dalam perawatan ayam kampung itu, terutama dalam skala rumahan sistem umbaran, tidak terlalu rumit. Kita bisa melepas liarkan ayam-ayam kita ketika usianya sudah mulai dewasa agar mencari pakan-pakan sendiri, dan kita tidak terlalu tergantung kepada pakan-pakan pabrikan, kecuali DOC yang masih di dalam kandang sampai usia 2 bulan saya ini, tentu kita tetap memperhatikan pakan-pakan pabrikan. Tetapi kalau kita sudah umbar, ayam akan kita biasakan mencari pakan-pakan sendiri. Walaupun demikian, mereka mencari pakan-pakan sendiri untuk mendapatkan bobot yang kita inginkan. Ketika akan dijual, kita tetap memberikan pakan-pakan tambahan seperti limbah-limbah rumah tangga ataupun pakan-pakan lain untuk membuat bobot ayam yang kita pelihara itu mencapai berat yang maksimal yang mungkin diinginkan oleh pembeli, sehingga dari situlah kita bisa mendapatkan keuntungan dari ayam-ayam yang kita jual. Walaupun keuntungan itu belum masuk ke kantong kita, tetapi masih untuk perkembangan peternakan ayam kampung kita. Di sini saya memang tidak terlalu memusingkan dalam pakan-pakan. Saya memberikannya pakan-pakan yang ada. Vitamin hanya Vitacik yang saya berikan, dan tidak juga saya memberikan vaksin ketika DOC baru menetas. Saya benar-benar secara alami pembesaran ayam-ayamnya itu dengan sangat sederhana. Walaupun demikian, ayam-ayam yang saya dapatkan bagus-bagus dan sehat-sehat itu karena kita selektif dalam mencari indukan, juga pacekan, sehingga nantinya bisa memperoleh sesuatu DOC ataupun anak-anakan yang kita inginkan. Oke rekan-rekan semua, mungkin ini adalah skala peternakan yang sangat sederhana sekali, tapi pengalaman saya sudah membuktikan bahwa
Dengan cara ini saya bisa memperoleh DOC dan anakan ayam yang bagus-bagus, dan ketika nanti dijual saya tidak mendapatkan kerugian walaupun hanya sebatas untuk perkembangan ayam-ayam saya. Semoga ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Like, komen, dan subscribe-nya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.